warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sawaki dari wakil Pak Gubernur, yang Sawaki pengurus pasar sentral Kota Gorontalo, Pak Nusron Ahmad, mantan Ketua DPD Kota Gorontalo, lagi Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, maka saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah diizinkan Allah untuk bisa hadir pada acara pertama silaturahmi pada malam ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf terpaksa duduk karena kebetulan kayaknya saya sebelahnya buka. Jadi sudah 2 hari kondisi seperti ini, tapi karena merupakan tugas negara. Kenapa saya katakan tugas negara? Karena kita menggunakan uang negara. Maka pada waktu saya wali kota, pemasaran kota, pernah 2 kali saya diibu kerja di ruang hadiah. Artinya apa? Selama penyakit yang belum mengganggu tugas-tugas kita, kenapa dijadikan alasan? Sebab kadang-kadang orang pengotal dua pemah mau lalu rumah sakit, dan itu rumah sakit terapi. Ya. Artinya saya berpelajar ke semua bahwa jangan diminta-minta sakit. Artinya kalau mendapat cobaan Allah, nah kita terima dengan segala senang hati, dengan tidak mengganggu tugas-tugas kita atau usaha kita. Sebab kadang-kadang orang selalu menjadikan alasan sakit. Bapak tadi waktu mau ngotot, ibu waktu mau beli itu mau ngotot. Bahaya. Makanya saya mohon maaf, saya terpaksa dulu malam ini dalam menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas saya yang dipilih oleh Bapak dan Ibu sebagai anggota DPD. Jadi terkait dengan tugas-tugas kita, dan saya terpilih sebagai anggota DPD mewakili rakyat Kota Gorontalo atas pemilihan Bapak dan Ibu. Maka tentu saya punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan, karena di DPD saya sudah 1 tahun 2 bulan. Kira-kira mau populasi itu 1 bulan, 1 tahun 2 bulan ini. Saya sampaikan pada rakyat, bukan berarti saya harus seperti orang bilang katanya membuang muda ke atas, jatuhnya ke diri sendiri. Tidak seperti itu. Dan mau pakai pakar itu. Artinya kalau mana ini mau itu, kalau kita nggak tahu misalnya mau fitnah orang misalnya, jadi pada itu memakai melalui iritator udah beri batang kan. Tapi kalau ada seorang kota DPR tidak boleh memakai istilah itu. Kalau memang tidak ya tidak, kenapa harus malu? Saya beri contoh misalnya, sudah 1 tahun 2 bulan belum pernah ada satu peraturan daerah yang diproduksi DPR. Ini sudah saya sampaikan di tempat ini, sudah berapa kali saya sampaikan. Jadi sampai detik ini
belum ada peraturan daerah terkecuali yang kemarin soal perda tentang protokol kesehatan. Itu cuma dibahas satu minggu selesai, karena itu kepentingannya cuma untuk protokol kesehatan. Makanya siapkan masker ya, yang di depan kalau tidak pakai masker ada masker. Karena untuk undang-undang itu ya, undang-undang 3 tahun 2020. Oleh karena saya katakan tadi, lama monitor. Tapi kalau kita tidak menyampaikan apa adanya, masa-masa mengakali kan. Saya kira di tempat ini kalau tidak salah dari September, Oktober, November, fase pertama, fase kedua, Januari, April. Oke, sudah berapa kali resesi di sini? Saya sudah sampaikan. Makanya saya minta maaf untuk mudah-mudahan alhamdulillah mengincar saya, tetapi sampai detik ini saya bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat Kota Gorontalo. Ini hari ini, masa reses ini dari sejak hari Rabu, saya minta pendamping saya, coba tolong dilihat proyek-proyek yang dibangun di Kota Gorontalo. Dan itu sudah sampaikan sama gubernur 2 malam lalu. Jadi jauh bukan nanti bisa kebetulan cari merangkul 2 malam lalu makan bersama gubernur dan anggota DPR. Saya sampaikan pada gubernur bahwa Kota Gorontalo tidak ada proyek murni APBD, yang ada dak itu kan dari pusat langsung kan. Ini rencana besok mau lihat dak di SMA 3, dak di SMA 2, itu langsung dari pusat, bukan APBD murni. Jadi ini yang terjadi, kondisinya terjadi. Tetapi ini saya sudah sampaikan pada korban sebelum malam lalu. Jadi saya bukan hanya sekedar pidato-pidatoan seperti ini. Di hadapan gubernur pun saya sudah sampaikan bahwa Kota Gorontalo sesuai data-data yang dicari oleh pendamping ini masa reses ini, ternyata Kota Gorontalo tidak murni dari APBD. Sebab di DPR itu ada namanya, jadi alat kelengkapan dewan itu pimpinan dewan, baru badan anggaran, badan musyawarah, badan perda, membuat perda, baru ada namanya BK, ya. Baru ada komisi. Banggar itu Bapak dan Ibu, namanya badan anggaran itu dapurnya untuk menggodok rakyat di Papua orang Palau Mongolia digodok di situ, rakyat di Palembang orang Palau Mongolia digodok di situ. Dan disitulah penggodokan kepentingan rakyat. Hanya kebetulan saya tidak masuk di situ Bapak. Saya tidak masuk di banggar itu. Memang saya tahu sebelum saya dilantik ada upaya itu. Bagaimana saya harus tidak masuk di banggar itu. Sementara di Kota Gorontalo ini ada 8 orang anggota DPR Dapil Kota. Saya dari Partai Amanat Nasional, baru dari Gerindra Pak Sarifudin Pateda, Suryani Pateda, ya. Baru Ibu Riki Kamaru, baru Pak Fikram, Arifin Ali tidak masuk.
Cuma Pak Awi Talib, dia ada 5 orang yang banget. Pak Awi Talib, Pak Fikram, Ibu Mega, baru Pak Sudianto Pateda, Erwin Ismail, Waleri Pak Gusman. Jadi 5 orang dari 8 orang anggota DPR yang dapat kota di Molotama malu masuk ke Bakarbet, tetapi sekarang dan mereka sesamanya di hadapan gubernur mereka ada jawab ditangkap di Pulau Pak W. Talib ada, Pak Fikar ada, Ibu Mega ada. Saya cuma sampai sangat menyesal justru 5 orang bangga dari kota Gorontalo justru tidak ada proyek di kota Gorontalo. Dan saya sampaikan sama gubernur dan teman-teman bangga ini ada 2 orang penjaga tabrakan mau betul lama bicara bangga itu di depan sama saya Erwin sama saya Erwin tidak ada peran bicara, tidak ada peran membantah karena kenyataannya saya bicara bicara kenyataan bukan cuma sekedar ngarang-ngarang kenyataan itu yang saya sampaikan sama gubernur. Jadi sangat menyesal kota Gorontalo itu dapat proyek dan bukti. Ini saya dengar insya Allah malam-malam itu kalau tidak salah dari Masjid Agung ke Deme jalan, tapi itu pun bukan dari tetapi dari pinjaman dari peri. Saya tidak persalahkan gubernur, saya tidak persalahkan pemerintah, tapi sangat menyakitkan seluruh orang kota Tegal yang bertanggung jawab membahasnya PBD kemudian tidak pernah bersuara untuk memperjuangkan kepentingan kota. Sangat disayangkan Bapak dan Ibu. Saya tidak suka bicara kalau memfitnah orang atau bicara tidak benar, karena pengalaman saya tidak pernah mengarang-arang memulai tak tahu, tidak. Saya bicara yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma ngarang-ngarang. Oleh karena saya katakan tadi, Pak tahu Maduro sampai mengerti sudah 1 tahun 2 bulan DPR begini kondisi keadaan kota Gorontalo. Kalaupun ada alternatif misalnya Rio Lidah Sudirman, calon air yang Sudirman itu bukan APBD provinsi, dari balai prasarana, dari APBD itu pembangunan pasar sentral, bukan APBD, itu dari pusat APBD. Pertanyaan sekarang Pak Ade terus pajak membayari pajak motor, membayari pajak udah provinsi. Saya sekali lagi tidak berkehendak mempersalahkan gubernur. Kenapa saya bicara ini? Kan saya pengalaman saya sebagai anggota dewan, pengalaman saya sebagai ketua dewan. Memang kepedulian kita terhadap aspirasi rakyat itu sangat luar biasa. Sekarang hampir tidak. Jadi sudah berapa kali lesen ini sudah dicatat juga, teman-teman dicatat. Penjago masuk di tong sampah. Jadi kita begitu kita masukkan ke pemilihan dewan, mau masuk di tong sampah. Jadi ini kondisi Bapak dan Ibu, saya mohon maaf.
Bahkan saya mohon maaf, saya belum dapat bercerita banyak tentang perjuangan saya di dalam untuk mendapatkan proyek atau pembangunan di kota Gorontalo ini. Walaupun untuk Peladu secara pribadi sebagai kota DPR sudah Pak, oleh bakar, oleh fraksi-fraksi sudah banyak, langsung gubernur sudah banyak, sebagai curah. Tapi memang ini tergantung kepedulian pemerintah, tergantung kepedulian. Dan sangat mudah, saya berkata sangat mudah. Makanya kalau Banggar harus berani bertarung dan berjuang bagaimana untuk kepentingan rakyat yang kita wakili. Dan semua berjuang. Tanpa membutuhkan pemerintah. Membutuhkan pemerintah. Ini yang saya lihat pada Ibu agak kurang. Ternyata malam itu juga saya baru tahu. Nanti setelah baru sampaikan, memang waktu sidang pertama pengantar nota keuangan agak sedikit bukan ribut, tetapi perdebatan luar biasa kan. Ya tahu teman-teman. Nanti 2 malam lalu baru saya tahu dari botol, sehingga gua katakan sabarlah, hanya 50 miliar untuk DPRD, nanti insya Allah akan dilihat di perubahan, akan ditambah lagi 5 miliar. Inilah berjuang untuk mendapatkan anggaran di DPRD, bukan berjuang untuk kepentingan rakyat Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Tapi kalau kepentingan DPRD luar biasa, kalau kepentingan perjalanannya luar biasa. Tapi kalau berjuang aspirasi rakyat, hampir tidak ada. Saya tahu nanti malam itu Pak Agus sampaikan bahwa pemerintah minta maaf, insya Allah diterima dulu 50 miliar, nanti salah perubahan APBD akan ditambah dengan 5 miliar. Kalau menurut saya bisa maaf Pak Hidayat sebelah kanan saya, ini perjuangan memalukan saudara. Hanya ngotot kepentingan DPRD, bukan ngotot atas aspirasi rakyat. Jadi itu diisi Bapak dan Ibu, karena saya katakan tadi, saya mohon maaf, tidak dapat menyampaikan sudah apa ya. Kemarin malam itu saya sedikit tagih berdua soal pembangunan sekarang cerita di Modu dan tinggal mana dulu. Setelah saya datang, ternyata kondisinya juga seperti yang lalu. Saya tinggal tanah yang dibutuhkan 13 hektare yang ada baru 0,5 hektare Bapak. Saya katakan sama Guru, kalau ini dijelimuskan kan, setelah saya melihat gambar yang luar biasa, itu kan, jadi ikon Gorontalo. Artinya emosi kita Gorontalo bersemikan cara emosi kita itu Gorontalo Serami Medina. Kalau sudah ada ini, jadi ikon Gorontalo. Saya sama. Makanya saya bilang, saya juga sangat menyesal bangga tidak berjuang untuk ini. Kenapa tidak di-plot untuk kepentingan pembangunan Istiqlal? Saya tanya sama termasuk saluran, saya tanya berulang saluran itu di kebetulan kami turun di perempatan lupa ya, ke pengadilan itu kan sementara bikin jembatan itu kan tahun itu dari balai prasarana ya,
kontraktornya ada. Yang pertama saya tanya, kemana di air? Katanya pembuangannya Pak ke belakang Berki, kan Berki. Kalau saya bilang, kenapa tidak dibuang ke tangki Kiki? Belanda buat tangki Kiki, tangki dah ini karena memang pembuang. Kenapa cuma dibuang di belakang Berki itu? Sama besarnya dengan, bahkan lebih besar ini daripada pembuang. Saya tanya berapa elevasinya? Menurut dari balai prasarana itu, katanya Pak 2 cm setiap sortir. Astaga, bayangkan cuma 2 cm. Saya pengalaman waktu bikin pembangunan saluran dari Astra ke Bakia itu elevasinya 2 meter sehingga airnya lancar. Nah, kalau cuma 2 cm, karena saya bukan orang teknis, cuma saya berdasarkan pengalaman hari kami sore itu. Baru memang dari balai prasarana ini tanggung jawab mereka cuma membangun Riau, tapi mengurus saluran, memperkirakan saluran itu tanggung jawab pemerintah kota Bapak. Kalau kita bicara dulu, kira-kira menguntungkan kalau kotor pemerintah kota memperkirakan saluran. Kenyataannya malam Sabtu banjir luar biasa di kota. Kan hujan keras malam Sabtu. Mau di teh, mau pernah masuk Delmio, mata lu lagi teh. Tahu? Karena memang balai prasarana membangun itu saluran, tetapi membersihkan saluran bukan tanggung jawab balai prasarana. Itu tanggung jawab pemerintah kota. Saya waktu saya menjadi wali kota, jalan kaki dari Sudirman dekat pom bensin itu, jalan kaki sampai 10 November menelusuri saluran air supaya kita tahu. Saya jalan kaki dari jalan Beringin sampai ke 10 November karena ingin tahu supaya Bapak dan Ibu agar supaya kalau tahu banjir ibu-ibuan nonton banjir tahun poiman meneliti nggak tahu. Kalau seluruh Bapak Ibu ini tergantung keseriusan. Kalau serius masalah itu. Jadi yang terjadi sehingga malam Sabtu memang kota Gorontalo ini wisata baru. Kalau wisata baru, tahu Pak Daralo, Mani Batahu, tahu Daralo. Jadi wisata baru. Artinya rakyat supaya tahu. Saya juga sampaikan pada gubernur soal pasar sentral. Ini ada pengurus asosiasi pasar sentral. Saya sudah sampaikan karena saya sudah pernah ke situ. Karena pasar sentral itu ada dua lembaga yang rapat dengan pendapat. DPD kota dan DPD provinsi. DPD kota mengajukan supaya segera penyelesaian pasar sentral, tetapi DPD provinsi 3 kali rapat dengan pendapat justru mereka menantikan dihentikan pekerjaan. Kenapa bodoh? Kalau dihentikan pekerjaan, kasihan rakyat yang rugi. Berapa lama mereka harus keluar di jalan? Kalaupun pasar sentral itu
ada masalah hukum diproses, tapi jangan masa sentral itu dihentikan. Dan ada Komisi 3 di bawah pimpinan Thomas Mopi, Erwin Ismail. Saya ingin rekomendasi yang aneh saja. Apalagi masa sentral itu bukan APBD, APBN, dan dia mengerti. Nah, kalau kita mengerti sekarang, belum tentu 2022 kalau dapat APBN, sementara di Indonesia, kasihan pedagang-pedagang sudah di jalan dua, dan pasar sentral sudah dikasih nunggu petang-petang itu sama ini tidak rasional. Rekomendasi dari Komisi 3 saya sampai yang baru, dan Komisi 3 ada sudah Thomas juga pesan saya. Artinya begini Bapak dan Ibu, saya bukan orang pintar, saya bukan. Arti ini semua tergantung orang. Bukan saya sok pintar, tidak. Tapi kita kacamatanya berbeda. Kalau mungkin Komisi 3 kacamata menggunakan proses hukum, kalau saya menggunakan manfaat dari itu. Kalau dia dihentikan masa sentral, bagaimana kesian mereka berdagang? Makanya saya katakan sama Gubernur, silakan diproses kalau bermasalah hukum, tetapi pasar sentral jalan terus. Alhamdulillah Gubernur setuju dengan pendapat itu. Bahkan Gubernur menunggu surat dari pasar sentral, dari asosiasi. Gubernur sudah sampaikan sama Pak Ismail supaya masyarakat pedagang juga pasar sentral memulai juga. Itu yang ditunggu Gubernur untuk ditindaklanjuti ke pusat. Saya Bapak dan Ibu bukan orang pintar, tidak, hanya kebetulan sedikit berpengalaman. Saya bukan orang pintar luar biasa. Coba kita berbeda dalam pandangan, berbeda kita dalam kepentingan. Apalagi saya dengar dari Balai Prasarana, Saudara Erwin Ismail sudah marah-marah di sini. Marah-marah main wah, jadi proyek bapak putih. Malah ini main harus disadari bahwa itu APBN. Seharusnya yang meninjau, yang melihat, yang mengawasi itu adalah DPR RI. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2015 bahwa pemerintah provinsi adalah pemandangan pusat, maka DPR mengawasi, bukan berarti memarah-marah. Jadi kondisi yang terjadi Bapak dan Ibu, makanya sekali lagi saya mohon maaf belum bisa kita banyak soal proyek-proyek yang masuk di kota ini. Pengelola dialog yang itu sudah kondisi Bangkal itu adalah badan anggaran itu Wandel mari pakai maisilah dapur itu jadi tempat menggodok kepentingan rakyat. Itu jadi seharusnya Bangkal itu karena mereka di situ 23 orang. Seharusnya Bangkal itu harus meminta kota Gorut, Berblango Putih jauh. Makanya saya bilang bahwa ya boleh saya katakan bahwa pertemuan itu pertemuan silaturahmi. Kan seharusnya saya harus bertanggung jawab ngawal pertemuan. Jadi di kondisi yang ada Bapak dan Ibu,
Kemarin juga saya ke Autis kemarin. Autis itu tempat apa namanya, menyembuhkan, bukan menyembuhkan ya, apa istilahnya, jadi misalnya anak-anaknya, biasa kan anak-anak saya lihat itu hari waktu videonya, anak-anak yang suka apa namanya, gigit badannya segala macam, lewat Autis itu ya penggunaannya. Jadi bahkan sekarang ada 50-an ya, tapi di Jawa ini saya bisa pakai sama dulu. Maka saya ke perikanan mau mengurusi pemula, di sana sudah dibentuk PTD, mau mengurusi pemula, PTD, ini mengurus manusia Bapak Ibu. Hewan sebenarnya cuma manusia, manusia yang diurus. Saya minta guru sudah bocor-bocor apa namanya, atapnya, lantainya ini tehal sudah patah-patah. Saya sampai sehingga malam itu dalam gubernur sudah janji akan meninjau itu Autis. Kasihan orang kerja di tahan, cuma tenaga honor. Ini kan ngurus manusia, ini mengurus masa depan anak-anak. Bagaimana anak bisa sekolah baik, dibina di situ. Sementara perhatian pemerintah kurang. Saya sampai ke sana artinya supaya pengalaman saya tidak mau memfitnah orang. Saya kalau ada yang tidak jelas ataupun ada masalah di lapangan, saya langsung telepon gubernur, Pak Gub, ini keadaan begini. Saya langsung kasih tahu. Daripada bicara atau di luar tuara kopi, bobe pertama tahu kan, udah bagus kan. Langsung sampaikan ke gubernur. Bahkan hotel telepon pun, saya pernah baru-baru ini pada PU 6 kali saya telepon tidak diangkat-angkat terkait dengan banjir ini, karena di ujung sana di 10 November itu ada pintu air yang saya tahu dibangun oleh provinsi, ada 3 pintu di situ, 2 ditutup, cuma 1 yang dibuka, sehingga itu mengakibatkan lamban turunnya air. Kasihan masyarakat di Luo dan sekitarnya menyuati ya, karena upah mulai mengulas mana apa namanya, Padil Taluhu. Saya datang ke situ jam menjelang jam 6 sore. Saya datang sebentar itu. Ternyata saya lihat bahwa provinsi sudah serahkan kepada pemerintah kota. Sebab kalau mengurusi dia awalnya, dia bilang loh, saya bersyukur lah, bukan uang sendiri, bukan uang APBD kota, provinsi yang bangun, baru sudah diserahkan pada pemerintah kota. Itu saya pantas hati, pembohongan terus susah, betul mengurus tahu segala macam, kasihan, mau ngurus wadi, mau marahin pemerintah provinsi wadi, Jawa dia betul mau ngurus wadi, luar biasa, kalau biasa kurang perhatian pemerintah kota. Itu termasuk yang mengakibatkan sehingga air di tangki ini meluap, karena pembuang pintu sana tertutup, sementara dari pihak Sungai Belangok di bawah. Aduh kasihan, saya kadang-kadang stres sendiri ya, saya stres sendiri, malah mau lebih begitu banyak kebutuhan rakyat, sementara kan mau tetap mudah, misalnya memilih saya ada 9.975 orang yang memilih saya, tentu sudah memberi mandat pada saya,
tapi kami lagi urusan kami urusan kami sebenarnya seperti itu lah logikanya. Bukti Mas Hadi makanya saya bilang kalau insya Allah pemilihan legislatif yang akan datang insya Allah warga yang mengusaha ribu pengiman 500.000 imam itu kan mengapa selama 5 tahun itu minta 500.000 jangan cuma 100.000 karena 5 tahun itu rasa 100.000 selama ibu itu rasa 100.000. Makanya saya bilang jangan cuma 100.000 500.000. Tetapi sebaliknya saya punya beban luar biasa berat karena saya tahu bahwa saya tidak memberikan uang setengah sen pun. Makanya saya punya beban karena saya tahu rakyat yang memilih saya tidak berikan uang setengah sen pun. Saya tidak pernah kasih uang. Dari ini ke visi Gorontalo utamanya kota Gorontalo Bapak Nanti. Bagi saya terserah. Yang penting saya kan saya anggota DPR ini digaji oleh negara berbicara. Karena itu yang menjadi negara berbicara begitu. Makanya harus bicara. Yang wali anggota DPR berkumpul ke DPR. Yang nilai aja ada toilet yang tidak lu. Ya seperti itulah. Karena kita digaji karena bicara, karena memperjuangkan kepentingan rakyat. Walau memperjuangkan kepentingan rakyat, bicara jauh. Jadi inilah suasana ya. Dan sekali lagi saya ini berbicara bukan cuma di sini, di depan gubernur, di depan teman-teman anggota DPR, saya bicara. Lo ikut di Mongol, lo katanya di Mongol, terserah. Saya tidak urusan. Pokoknya hak saya menyampaikan yang tidak benar. Yang penting saya bisa bertanggung-jawab, saya bicarakan. Saya tidak pernah ngarang-ngarang, tidak pernah memfitnah orang. Karena menggunakan uang negara, saya bicara. Bukan menggunakan uang pribadi, mari masalah, urusan uang tidak boleh, katanya. Karena uji dari negara itu putar aja. Uang boleh pribadi, ya silakanlah. Karena ini uang negara, milik rakyat, harus diawasi, harus disampaikan ketidakbenaran. Makanya kemarin saya katakan bahwa ini reses ini kan memang hanya dia dikasih uang jalan, uang jalan untuk reses. Saya katakan termasuk kerugian negara karena dia masih ini. Reses ini kan mau hubungan rakyat, mau masukkan ke dia mau nanti berungan DPR main di tong sampah. Ya. Oleh karena Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon maaf karena saya sudah 1 tahun 2 bulan sampai hari ini saya merasa bahwa belum ada yang saya buat di kota Gorontalo yang bisa dinikmati. Kan tidak mungkin juga saya mau kasih perorangan. Artinya ada yang harus diperjuangkan untuk kepentingan rakyat semua. Makanya saya minta maaf buat selama 1 tahun 2 bulan ini, Bapak dan Ibu. Jadi komisi dan harus bicara. Bukan di sini DPR pun saya ada wartawan, saya panggil wartawan. Di DPR saya panggil wartawan, saya mau kasih terang. Mau di anggota dewan, saya kasih terang. Tapi betul,
Tidak usah. Tidak usah. Ini ada wartawan. Pokoknya kalau sudah boleh malah menurut saya bisa. Saya bisa. Tapi alhamdulillah, karena yang saya bicarakan tidak mau fitnah orang, jadi tidak ada perbuatan melawan hukum di situ. Kalau yang salah nyata, bukan ngarang-ngarang. Jadi intinya Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, belum dapat memberikan pada rakyat. Saya mohon maaf. Saya hanya sekarang kalau berpihak pada penyerangan sifat pasal temporal karena rekomendasi Komisi 3 beres itu kan rekomendasi yang tidak mesti ya. Dan saya sampaikan di hadapan umum dan mereka juga ada. Kalau bermasalah umum, ya jangan masalah itu. Tetapi ini pasal dalam saja. Dan saya juga mau maafkan akhirnya agak slow Bapak Ibu. Kebetulan ibu saya baru meninggal 40, sudah selesai 40 hari. Tapi istri saya, walaupun orang bicara begini, orang uang waktu begitu meninggal istri saya, walau yang mentah waktu mau jadi ada mata tidak kenal gitu. Saya dapat dengar itu cuma ketawa. Dan ada mata tidak kenal gitu. Sama yang lalu, waktu saya sakit yang lalu, waktu saya masuk rumah sakit, ya orang ngomong tinggal 40 hari TAD akan mau tinggal 40 hari AD akan meninggal. Maaf tidur gila apa hewan pengoli dan susah juga banyak politik itu meninggal kemarin walau ya bermutu ya Pak Adi Romata dari hati mana ya kita sama saya orang ngomong saya mau cinta mau ini menunggu kita ya. Makanya saya punya isi baru 40 hari ini, hari Kamis kemarin 40 hari. Karena juga saya gandrong saat itu, karena saya sudah 41 tahun 9 bulan di rumah tangga, 41 tahun 9 bulan sampai saat dia meninggal. Tapi dalam kurun waktu 40 tahun itu alhamdulillah cuma satu kali batalai dalam 41 tahun ini cuma satu kali untuk ambil umur. Nah itu bukan waktu itu mau motif mau itu mampu aja itu ya itu tidak pernah saya lupa itu dan sudah pegang malam sampai ini anak saya masih kecil berangan karena Allah agak keras juga pada saat itu tapi saya dulu di rumah saya dulu sudah dengan milah karena Allah jadi cuma alhamdulillah cuma satu kali itu bakalan. Makanya Bapak dan Ibu, saya kira dalam hidup ini jangan mau sombong. Semua adalah titipan Allah. Tidak ada yang membuat kita orang sombong. Nah nanti mau positif hampir nyawa, toh juga akan jauh dari Allah. Ini nyawa yang ada di badan kita.
satu saat akan dicabut juga, dan mau melindungi dia tidak akan maju, tidak akan mundur saat itu juga. Sama dengan istilah semua orang hebat pada kejadian almarhum itu meninggal, semua orang hebat karena tidak sakit. Pada hari Sabtu itu Bapak dan Ibu, waktu meninggalnya almarhum istri saya, Sabtu itu jam 10 antara jam 10 dan 11. Sebab setiap pagi, kalau selama dengan almarhumah, setiap pagi saya mau sarapan pasti ada di dekat saya. Setiap hari, walaupun dia sudah sarapan duluan, tetap mendampingi saya makan. Setiap sarapan banyak. Nah, pada hari Sabtu itu Bapak dan Ibu, kejadian itu, hari Sabtu itu Mas Pakirita segala macam, Mas mendampingi saya makan. Kalau sesudah saya makan, kan ini almarhumah ini hobinya ini dengan handphone selama agama di handphone. Kebetulan di tempat olahraga saya itu ada sofa, memang tempat biasa bangun di situ. Pada saat keluar makan, almarhumah minta bantal. Saya langsung ke kamar, minum obat. Tidak sampai setengah jam saya dalam kamar, tiba-tiba anak-anak sobat tadi katanya ibu sudah jatuh dan sudah tidak sadar, korban di kamar. Sampai di kamar, karena saya lihat tidak sadar, saya telepon Ibu D, tolong datangkan kalau dapat kamar di Mutajab. Ibu D bilang ada kamar. Misalnya saya Bu D, tolong sekalian ambulans. Pas aja mohon pada Allah, dia sudah bawa ke rumah sakit. Tapi begitu tiba rumah sakit, dia sempat ke ICU, sudah meninggal. Jadi kejadian tidak sampai 1 jam kejadian itu. Makanya semua orang, apalagi Firman itu, semua heran. Karena waktu sholat subuh masih sama-sama itu di musola yang depan rumah itu. Makanya mereka heran. Tapi itulah kehendak Allah. Jangan perlu terlalu sih. Kalau Allah, malah gurunya janji dia perlu tahu. Makanya dia mau sombongi Bapak Nabi. Biasa aja kuat. Jangan hidup terlalu berlebih ya. Karena kakak saya wali kota luar biasa kesombongan kalau kami, aduh, mau punya posisi bila tidak ada. Karena saya jalan-jalan sebagai utama banyak itu masyarakat, bahkan di Purwoda kemarin mereka tanya lagi, apakah kita ini malu? Maka tergantung Allah. Kalau saya masih sehat, masih biar saya katakan hari ini saya malu, tapi kalau baik elo-elo, makanya katakan tergantung Allah. Kalau Allah masih izinkan, masih berikan kesehatan, ya tentunya mengabdi itu tidak pernah berhenti dalam hidup. Dia bisa berhenti setelah kita masuk di lahat. Tapi kalau selama masih mampu, tidak mengenal berhenti dalam pengabdian Bapak. Karena semuanya ini hanya tempat pengabdian, bukan untuk mencari kaya. Tempat pengabdian. Sebab kalau jadi anggota DPR supaya kaya, malu itu malu. Bukan hebat itu, tahu-tahu ada itu. Kalau maju bupati, dia cuma berkaya supaya watak proyek, ibu itu malu. Oleh karenanya saya ingat selalu bahwa setiap jabatan itu harus ada berkah Allah.
Kalau ada berkah dari Allah, insya Allah dalam masyarakat itu akan dibimbing, akan dilindungi oleh Allah. Apalagi kalau kita membangun agama Allah, kalau kita membantu agama Allah, niscaya dan saya yakin bahwa Allah akan membantu kita dalam semua urusan, dan itu dari Allah, Bapak Ibu. Mau dimana saya bukan cinta orang. Memang macam-macam upaya orang untuk mengirimkan ini ke saya, mau lapor saya kiri kanan. Cuma saya yakin bahwa kalau tidak berbuat, insya Allah. Jadi bukan cuma cinta orang, tapi sudah dirasakan Bapak. Karena itu janji Allah. Janji Allah kalau kita mengusahakan agama Allah, pasti Allah akan membimbing kita, akan membantu kita dalam segala urusan. Jadi itu keyakinan Bapak. Oleh karenanya saya selalu katakan, kalau mendapat jabatan, harus jabatan punya berkah. Kalau jabatan tidak punya berkah, walimai Allah mengharap jabatan, tapi dia mampu lagi, dia mampu bangunan, dia mampu hidup. Sama ada di sementara anggota DPR cuma 1 bulan 2 hari karena tidak berkah, cuma 1 bulan 2 hari. Kenapa tidak berkah? Aku mati teror murah, di teror terang orang, harus 25 orang tiap TPS. Jadi orang bekerja tidak ikhlas, tidak ikhlas bekerja. Tapi kalau orang ikhlas bekerja, insya Allah Bapak dan Ibu. Artinya bisa saya ungkapkan karena pengalaman Bapak. Nah, makanya saya walaupun 2013 dicoret tidak stres, karena saya yakin bahwa itu adalah kehendak Allah. Kalau selalu kita yakin bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Allah, insya Allah Bapak, kita tidak mengenal stres. Kita tidak mengenal dia malu tunggu, dia malu menetapkan mampu andai atau mampu daya atau yang itu ya. Kalau tidak ada kekuatan itu, kekuatan iman itu, jadi ini mula saya kira yang mau sampaikan, dan tentunya hari ini juga insya Allah akan dibagikan sembako kepada Bapak dan Ibu. Sembako ini termasuk bantuan Gubernur ya. Jadi memang kami anggota dewan diberikan sembako untuk Bapak dan Ibu di masyarakat. Jadi saya ingin memutuskan dari lengkap Pale, orang Maramba, Putito, Inulo, Ponua lagi. Ini ikan ini, 1 orang 1 kilo ikan bandeng, Jadi saya menurutkan ini amanahnya Gubernur, amanah Gubernur untuk diteruskan pada rakyat. Jadi sembako ini semua dari Gubernur, dan Gubernur bukan pribadi, APBD juga. Dan kalau APBD termasuk hak komunitas juga, karena itu APBD bukan pribadi Gubernur, tetapi APBD yang dianggarkan Gubernur untuk sembako. Saya kira itu Bapak dan Ibu, insya Allah kalau masih ada kesempatan yang bertanya silakanlah. Saya masih berkesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan mau tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya analisisnya Pak Ada. Saya berusaha datang dan saya ingin yang disampaikan oleh Pak Ada seperti yang tadi disampaikan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ada kami merasakan di Tamalate sana dan Padebulu. Biasanya
kalau hujan walaupun sampai hujan lebat sampai 3 hari, kami tidak pernah tidak pernah banjir Pak. Tapi sekarang 1 hari saja hujan, dia agak deras, aduh, banjir. Rumah kami sudah masuk kan. Bahkan bukan rumah kami lagi, rumah dari ibu Pak Gubernur itu masuk di dalam. Dan ini sudah disampaikan kepada pemerintahan Kota Gorontalo. Tapi sampai saat ini masih begitu. Mungkin melalui Pak Adan, tolong dimasukkan ke benaknya Pak Adan, anggota DPR provinsi. Kalau itu ada beberapa rencana dalam penanggulangan banjir di kampung kami juga Pak. Kami juga butuh perhatian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya dengar ada dispora di sini. Ada disporanya. Mudah-mudahan dispora ini tidak ada selama pemerintahan, tidak ada saling mengkotak-kotakan ya. Saya adalah pengurus KONI. Dan rakyat yang atlet itu adalah rakyat Gorontalo. Dan saya berusaha karena saya dengar ada dispora, Pak Koton pasti hadir. Jadi salam saya ke Pak Koton, ibu yang mewakili, jangan saya turun lapangan lagi lah, antara lempar kursi apa semua di sana, Pak Alipana. Kenapa? 3 bulan uang KONI itu terhambat pencairannya karena rekomendasi teknis dari sekolah. Teman-teman atlet itu ada yang memang miskin, tapi memang mereka mau ingin berprestasi sehingga mendapatkan apa yang mereka. Nah, lewat sekolah ini, tolong melalui Pak Adan sampaikan ke Pak Koton, jangan nanti saya suruh di sana orang-orang, jangan dianggap lagi saya pimpin preman. Saya beri waktu sampai hari Senin, ini Bapak Koton. Saya bukan mengancam, tapi seperti itu. Terima kasih Pak Adan, dan mohon maaf. Dan mohon maaf Pak Adan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami atas nama pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Kota Gorontalo merasa bersyukur adanya reses dari DPRD Provinsi Gorontalo yang sekarang ini beliau Bapak Haji Adan Tanwea yang pada malam ini yang turut mengundang kita semua agar alhamdulillah walaupun beliau di tengah-tengah kita dalam keadaan suka duka, beliau alhamdulillah masih eksis karena ini menyangkut aspirasi daripada masyarakat. Berangkat dari apa yang kondisi dari pasar sentral yang kami ingin sampaikan, keadaan daripada pasar sentral Pak di tahun 2008 kami masih mengingat Bapak Haji Adan Tanwea waktu itu masih wali kota Gorontalo. Jumlah daripada pedagang itu kurang lebih 900 pedagang. Setelah beliau Bapak Adan Tanwea sudah menjabat lagi sebagai wali kota di tahun 2013 sampai saat ini kondisi keadaan daripada pedagang itu sudah membludak, sudah 1.019 pedagang. Keadaan sekarang yang kami ingin sampaikan kepada Bapak selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Sekarang ini kami sebagai pedagang sejak dari bulan Juli itu sudah dilakukan sosialisasi untuk renovasi daripada pasar sentral. Dan alhamdulillah oleh pemerintah Kota Gorontalo dengan pedagang sentral Kota Gorontalo mengharapkan bahwa pasar sentral ini dijadikan sebagai pasar tradisional modern yang ada di Kota Gorontalo, dan ini adalah satu ikon ekonomi kita yang ada di Kota Gorontalo. Berangkat dari apa yang ada, kami ingin sampaikan Pak kondisi daripada pasar sentral itu kami merasa memprihatinkan Pak. Di tempat relokasi yang kami tempati sekarang ini,
dari 1.900 pedagang, kalau kami menghitung dengan kacamata kita semua, mungkin hanya 40% pedagang yang masih bertahan. Itu pun dalam kondisi yang terpuruk, sulit untuk mendapatkan hasil daripada modal usaha mereka itu sendiri, apalagi di tengah-tengah dampak COVID yang sekarang yang kita alami semua. Kemudian kondisi inilah kami ingin mengabarkan kepada Bapak bahwa keadaan kami sekarang ini pedagang sudah ada Pak yang mundur, Pak, karena istilahnya kita pedagang ini modalnya sudah mulai menurun, bahkan saudaranya sudah bangkrut Pak. Tinggal mau mempertahankan tempat saja Pak. Kalau cuma untuk jualan sudah tidak ada lagi. Karena kondisi yang ada sekarang, itulah yang kami maksud ke depan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Kami ingin mempertanyakan kondisi daripada pasar yang di tempat relokasi kami sekarang, di mana tempat parkiran daripada kendaraan ini di mana, belum di mana tempat parkiran daripada pengunjung, kemudian di mana kasihan tempat parkiran daripada abang-abang bentor yang ketika mereka mengantar penumpang kemudian menunggu penumpang justru tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Ini kondisinya sangat memprihatinkan Pak untuk masyarakat Kota Gorontalo, baik itu pedagang maupun abang-abang bentor. Nah, dalam penjelasan tadi oleh Bapak Haji dan Beliau, kami sangat tertarik sekali. Kalau memang kontraktor daripada pelaksana daripada pilot proyek pasar sentral ini, dia karena adanya satu aturan maupun hukum, silakan diproses. Tetapi untuk pelaksanaan daripada renovasi dari pasar sentral itu jangan, karena kita melihat kondisi daripada tempat relokasi ini berapa lama bisa rubuh dengan keadaan seperti sekarang. Itu saja Pak kondisi yang ada sekarang di Jalan Panjaitan, di Pegadaian, Jalan Sampuratulangi. Ketika kalau hujan turun itu Pak airnya luar biasa Pak, kasihan dagangan kita juga. Kita akan amankan di mana Pak? Kita akan amankan di mana dagangan kita? Kalau nantinya kita hanya siang itu kita berjualan, malamnya kita tidak ada. Tapi kalau malamnya hujan turun, kasihan bagaimana daerah kita. Olehnya kami selaku pengurus asosiasi pedagang pasar sentral tidak menginginkan bahwa pelaksanaan pilot proyek daripada pasar sentral ini Pak dihentikan. Kasihan nasib kami Pak, kasihan nasib kami. Hanya disitulah, di pasar ini Pak, disinilah untuk kita bisa hidup, untuk melangsungkan kehidupan kita terhadap anak-anak kami Pak, menyesuaikan anak-anak kami. Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini Pak. Kemudian juga kami tidak menginginkan bahwa anggaran yang digunakan untuk renovasi daripada pasar sentral ini akan dikembalikan ke pusat. Ini juga kami tidak menginginkan. Olehnya, terakhir daripada penyampaian kami ini Pak, karena kami tahu bahwa beliau Bapak ada sebagai aspirator daripada masyarakat, kami sangat mengharapkan peran dari para Bapak, peran dari Bapak Haji Pak Hadan Rabea, bagaimana pasar sentral ini bisa dibangun kembali. Ini harapan kami dari pedagang Pak. Dan terakhir, insya Allah harapan daripada Bapak masukan kami sebagai pengurus asosiasi, insya Allah kami akan memasukkan surat pernyataan sikap insya Allah kepada Bapak Gubernur, kemudian ke DPRD Provinsi Gorontalo. Mungkin hanya sekilas ini yang bisa dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Hadan Rabea SPSK. Di sini kami akan dengan pertanyaan Pak. Kebetulan pada waktu itu Bapak masih wali kota pernah mensosialisasikan pelebaran jalan atau sign
baik kalau pada waktu itu mungkin hanya sebelah kiri, sekarang sudah kiri kanan, sudah ada sosialisasi mungkin diperlebar sampai 4 meter, tapi sampai sekarang kan tidak ada realisasinya. Apakah anggaran ini anggaran APBN atau APBD provinsi atau kota? Karena itu mungkin jalan negara Pak. Mungkin hal itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Hanifalan, saya kira dari info kita dengar dan ini tentu ada perhatian pada kadirnya bahwa para atlet ini kasihan bukan cuma hobi dan banyak orang bikin. Jadi kalau ada hak-hak mereka, jangan dipersulit mereka untuk mengurus hak-hak mereka. Yang kedua soal banjir, Pak Adi. Jadi kalau bicara banjir kota ini bukan cuma pada Buol dan Tamalate, rata. Ya, bukan cuma pada Buol dan Tamalate. Ya. Tapi saya pernah bicara sama kebetulan di sana orang tuanya Pak Rusli Habibie, membuatkan. Jadi lewat anak saya Herman Haruti kebetulan anggota Dewan Kota dan dia dulu di Banggar Kota. Ya. Saya minta dia diperjuangkan untuk masuk APBD 2021. Ya. Dan pas saya lihat beberapa kemudian dia sudah tinjau lokasi itu dengan Atun Mikro. Yang berikut soal pasar sentral. Yang pertama surat untuk Gubernur. Memang agak repot saya. Memang dari kemarin saya tidak berusaha tidak berbicara soal kota ini. Kalau saya berbicara pasti lagi saya akan ditulis dia pol dia BNP, makanya saya diam. Cuma karena saya sudah anggota dewan mewakili daerah pemilihan kota, maka saya punya kewajiban selalu mengingatkan pemerintah. Punya kewajiban. Artinya juga termasuk yang katakan tadi pasar modern segala macam. Artinya merencanakan harus matang. Pasar Limo pun pasar modern. Akhirnya tidak termakan. Di luar kan. Makanya perencanaan harus matang, jangan cuma asal mungkin. Sama dengan bikin jembatan dan lihat ke pohon. Kan? Sama mau bikin jembatan dan lihat ke pohon, mak dia pengakan. Jadi jangan merencanakan yang tidak masuk di akal. Itu pasar luar juga dicarakan, pasar modern segala macam, siang malam. Kenyataan sekarang kasihan, apalagi para pedagang di pasar sentral. Apa yang disampaikan oleh sekretaris asosiasi tadi itu kenyataannya Pak. Saya kemarin waktu datang di pasar sentral memang banyak sudah kosong, petak-petak itu sudah kosong. Sekarang seharusnya pemerintah cari jalan keluar nih. Gimana jalan keluar? Apalagi ada usaha untuk menghentikan proyek. Aduh, jadi mati kita pedagang. Jadi mati kesian. Belum lagi yang sampaikan tadi banjir lah segala macam. Aduh. Makanya kalau bicara banjir di kota bukan hal yang mengherankan. Kenyataan seperti itu. Jadi bukan kita mengada-ada, tapi kenyataan seperti itulah. Sementara pasar sentral itu, saya kira itu puluh keluarganya termasuk masyarakat mengharapkan untuk belanja pasar sentral. Kemarin saya yang di Pabean itu, saya bentar-bentar dia punya kepala dinas dengan apa namanya, yang di Pelelangan. Karena di sana bukan pasar, namanya pelelangan ikan, kan ada pasar. Jadi perencanaan yang tidak matang Bapak dan artinya kalau merencanakan harus matang. Nah sekarang menginovasi pasar sentral, sementara kondisi pedagang sudah begitu seperti saya sampaikan tadi, sudah kurang lebih 40%-nya
menurut saya seharusnya pemerintah cari solusi walau tak terlihat. Waktu mulai di zaman kita lihat pikiran ini walau cara lihat, itulah manfaatnya. Dan harus hadir pemerintah itu pedagang tinggal 40%, apa pemerintah kemana? Kumpulan mereka, apa masalah? Cari jalan keluar. Waduh betul-betul memperhatikan rakyat. Cuma kadang-kadang saya katakan selalu, kadang-kadang ini para kepala daerah, bos kita boleh terlalu rakyat jadi, oh luar biasa, mobil rakyat. Sesudah itu bos kita, wanita tawaran, oh iya saya dengan rakyat, sesudah itu lah, mobil semua itu kira-kira. Jadi ini kondisi yang sebagai gambaran sekretaris Asias Nusantara itu kondisi. Saya waktu menertibkan orang jualan di pasar di jalan, waktu saya pertama kota, itu kan orang jualan saya di jalan, saya tertibkan. Tetapi saya tempatnya di mana bentor, di mana orang belanja, tempat diatur. Sehingga lebo lamaran kita di bentor itu waktu pertamanya. Satu saat mereka main itu yang depan terminal itu main ada itu bentor, ada orang itu 200 bentor. Padahal main latung mata 40 itu taruh monetari begitu. Wah, ada mobil. Malah namanya kepala dinas perhubungan dia punya mobil. Malah namanya artikel semua bagian yang lain untuk mulai. Malah namanya dia punya mobil. Dia ada mobil. Ya karena dia tulis kemudian saya ke mana? Kalau namanya saya begitu saya turun di otong langsung saya tak walau kita kalau mereka itu terlalu tapi ditertibkan mereka sampai sekarang kan tidak tadi depan pemerintah jadi mesti perencanaannya matang. Jangan kita membuat kebijakan 4 tahun yang mana terserah apa yang jadi. Ini kondisi Bapak dan Ibu. Jadi semuanya saya mampu mengoreksi, saya memberi pertimbangan, tetapi rakyat tidak menentukan. Saya hanya mampu memberi mengawasi dan memberi pertimbangan mengoreksi. Tetapi kalau yang tidak sudah digambarkan tadi oleh sekretaris asosiasi, kasihan rakyat. Aduh, kasihan rakyat. Waktu saya menertibkan orang jual udah di jalan, saya kumpul berat 2 kali 3 kali saya kumpul di Madinah, kasih makan Mbak kita dulu. Kalau di pasar Timur kan Madinah. Kalau 1 minggu kemudian saya kumpul lagi, saya kemudian kasih makan lagi. Akhirnya diambil dengan cara yang baik dan mencari solusi yang terbaik. Akhirnya kesepakatan orang yang jual di jalan itu mereka punya permintaan waktu menjelang bulan puasa, mereka minta kalau boleh Pak pengen selama puasa niatan, oh silakan. Pokoknya saya membongkar dari kami aja udah. Jadi sudah hari yang berbeda, bongkar masing-masing. Pemerintah tinggal siapkan mobil, tukang angkutan baru. Jadi perlu pendekatan yang mahal banget. Yang mahal banget. Artinya, ulu mahal banget, ulu. Cara beliau mahal banget itu kasih bongkar itu Nabi Islam itu Nabi itu lebih zaman kapal aja itu Nabi. Jadi kondisinya, jadi ini mengatur masyarakat. Saya harus katakan, kalau cuma mengatur ini rakyat, kalau soal pemerintahan mau aturan mau tenaga tidak susah. Kalau membangun bodoh susah. Tapi yang paling berat adalah bagaimana membangun akhlak, membangun moral, itu yang paling penting. Walaupun ada yang membangun macam-macam, kalau rakyat moralnya tidak dibangun dan bisa membangun moral, itu adalah
hanya kegiatan keagamaan Bapak. Hanya itu yang bisa. Dan bisa menantang ini segala macam pasien cuma kegiatan keagamaan. Jadi itu gambarannya. Jadi saya minta supaya saya itu segera menyurat ke gubernur. Pak Gubernur sampaikan tanpa Ismail itu segera bikin surat. Tapi prinsipnya gubernur setuju. Silakan proses hukum, silakan jalan proses hukumnya, tetapi ini pasar sentral tidak boleh dihentikan pembangunannya. Baru tadi disampaikan oleh Bu Lurah, memang waktu saya akhir jabatan saya, memang ini aparat kelurahan saya suruh kunjungi dari rumah ke rumah sepanjang Yasin untuk meminta kesediaan mereka memberikan tanah untuk pelebaran. Sudah oke sudah. Sama dengan saya bikin di Nanyawar Taborde Panjaitan juga sama dulu dikunjungi dulu ini dia. Cuma karena saya sudah beranjur waktu saya bahkan saya sudah ketemu waktu di kota Pak Rian Kono, saya sudah bilang Pak Rian, kalau boleh di jalan Agus Saleh dan Yasin itu dibuatlah satu jalur. Artinya kalau orang dari Limboto lewat Andalas masuk kota, tapi dari kota ke Limboto satu jalur. Tapi sekarang tidak. Artinya mau itu mau liwat rukun sebenarnya. Apalagi yang saya bikin malu kalau mengajukan ya itu apa pemerintah jadi pemerintahnya ya oleh apa ini orang rakyat ini harus diatur rakyat ini. Saya tidak tahu sekarang semuanya yang jelas bahwa itu jalan negara seperti Panjaitan jalan negara juga, tetapi kita biayai APBD untuk membayar tanah, membayar rumah, membayar pagar, itu biaya APBD. Tetapi pembangunan jalan saya dapat bantuan dari pusat untuk membangun jalan itu dan Panjaitan. Itu yang menyangkut masalah tadi. Saya kira ya itu Bapak dan Ibu mungkin dulu banding. Jadi jika demikian Bapak dan Ibu, dan sekali lagi saya minta maaf pada seluruh rakyat untuk tidak mampu menghadiahkan pada masyarakat kota selama saya anggota DPRD Provinsi Gorontalo sudah 1 tahun 2 bulan. Ya kita berdoa sekarang mudah-mudahan ke depan insya Allah ada perkembangan. Memang dengan adanya peraturan Presiden nomor 33 2020 tentang kerjaan kan tertib kerjaannya. Ya insya Allah ini semua dengan ditertibkan dengan PP nomor 33 itu, mudah-mudahan perhatian anggota dewan fokus pada pembangunan ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih, saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih Ibu. Ikan lagi, ikan. Sini Bu. Satu, dua. Bapak dan Ibu yang terhormati, secara kita berburu, selanjutnya akan mohon tertuju Bapak. Kita lakukan, baru ini kan kita teruskan ke DPR kan, baru kemudian diangkat di APBD. Tapi kondisi sekarang sudah 1 tahun 2 bulan saya wali kota, kondisi itu tidak terbangun. Seharusnya pimpinan dewan, jadi aspirasi dari Purwato, dari Bualebo, semua daerah
itu diakomodir oleh pimpinan dewan. Baru pimpinan dewan itu berbuat APBD. Nah ini yang tidak terjadi. Makanya saya katakan tadi, kalau begini model reses ini termasuk membuang-buang anggaran, membuang negara. Makanya saya bilang tadi, saya minta maaf pada rakyat. Saya minta maaf pada rakyat sudah 1 tahun 2 bulan belum ada yang boleh saya hadiahkan pada rakyat. Karena di Kota Gorontalo, dan ini bukan cuma di sini, saya sampaikan di hadapan Gubernur 2 malam lalu bahwa Kota Gorontalo tidak ada APBD. Kok APBD itu? Kalau ada ya DAK. Kalau DAK bukan APBD provinsi, itu dari pusat, bukan APBD provinsi. Ya. Ini kondisi yang terjadi. Karena saya katakan tadi bahwa kalau begini model, kalau tidak kita mau tamu aspirasi juga takut, malu. Pak, ada aspirasi tadi, ada sedikit yang Bapak katakan tadi tentang anggaran di DPRD yang 50 miliar itu bagaimana? Ya, jadi saya juga tidak tahu persis. Memang pada waktu saat sidang pengantar tentang keuangan sedikit ada gejolak. Ada fraksi belum mau menyampaikan pendapat umum kan. Nah, saya cuma mendukung. Saya tidak tahu di balik daripada itu ada perjuangan mereka. Bahwa memang sudah dianggarkan DPD itu 50 miliar, tetapi mereka paksa lagi. Akhirnya kan malam terungkap yang pakai gubernur bahwa ternyata dianggarkan APBD provinsi itu untuk dewan itu cuma 50 miliar. Mereka berjuang sehingga gubernur janjikan, ya bersabar, insya Allah nanti perubahan APBD 2 miliar. Artinya ini memalukan, bukan berjuang untuk aspirasi rakyat, bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tetapi berjuang untuk kepentingan anggota DPR. Ini memalukan sebenarnya, memalukan sebagai anggota dewan. Jadi bagi saya sendiri tidak tahu, tapi disampaikan gubernur 2 malam lalu. Gubernur yang menyampaikan, gubernur minta maaf. Di APD itu cuma 50 miliar. Yang permintaan mereka 5 miliar itu, gubernur minta maaf nanti perubahan APBD. Nah, baru saya dekat dengan Pak Ida. Saya bilang, Pak Ida, memalukan. Kenapa mau jual cuma untuk kepentingan dewan, bukan untuk kepentingan rakyat? Nah, jadi pola-pola seperti inilah. Jangan karena ada bargaining mempertahankan anggaran dewan sehingga kepentingan rakyat terabaikan. Tidak diingat-ingat lagi kepentingan rakyat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jadi ini yang terjadi. Itu dari 50 miliar itu apa saja yang akan dibelanjakan? Nah, itu memang 50 miliar itu termasuk gaji, segala macam ada citra. Jadi belanja pegawai sekretariat dewan, perjalanan dinas segala macam. Karena memang sudah tidak bisa dianggarkan besar perjalanan dinas. Karena dengan adanya PP 33 tahun 2020 kan. Jadi memang sudah susah. Saya bersyukur lahirnya PP 33 2020 ini, sehingga akan dana-dana uang-uang akan lebih banyak dipartikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan anggota dewan. Pak, ada hal yang menarik di reses kali ini, Pak. Itu ada penyerahan bantuan sembako. Nah, bisa jelaskan itu, Pak? Jadi kalau penyerahan sembako ini memang dari gubernur, tapi pada dasarnya ini APBD kan milik rakyat. Jadi saya hanya posisi menyalurkan. Tetapi masyarakat dampak COVID, Pak, ya? Ya, dapat COVID. Dan ini program provinsi kan, dan ini bersumber dari APBD. Jadi ini milik rakyat juga, tidak ada bargaining macam-macam karena milik rakyat. Ini berapa banyak, Pak? Saya dapat 200 Gubernur. Itu apa saja yang di dalamnya beras, gula, rampa-rampa, minyak kelapa dengan ikan 1 kilo. Kalau dikalkulasi jadi berapa rupiah itu, Pak? Ya, kalau mau dipikir sekitar hampir 100.000. Ya, kalau mau lihat harganya hampir 100.000. Pak, untuk kategori penerima bantuan Pak dari kalangan tukang bentor atau? Jadi di Gorontalo. Sebenarnya Gorontalo ini sudah lucu ekonomi. Tadi sampaikan oleh asosiasi sudah 40%, yang hanya 40%. Jadi ini satu gambaran. Ini Gorontalo ini lucu ekonomi sebenarnya. Jadi susah kita memahami, semua punya dampak.
tidak, jangankan indra pegawai pun punya dampak. Jadi memang kalau melihat kondisi masyarakat sekarang, kasihan. Alhamdulillah kalau ada pemikiran gubernur untuk memberikan sembako, alhamdulillah. Hanya paling tidak meringankan, tapi bukan untuk ini kan cuma 2-3 hari ada, 2-3 hari selesai. Tapi ini kan jadi pekerjaan rutin. Jadi saya juga menyarankan para gubernur, ya insya Allah 2021 ini saya tidak melihat juga APBD melihat juga APBD-nya. Cuma tentu dengan cara begini, ini tentunya hanya menyelesaikan masalah sesaat. Cuma 2-3 hari ada makanan sekarang, sudah pikir lagi mereka. Jadi saya sarankan para gubernur agar dipikirlah perekonomian rakyat, tetapi dalam bentuk kegiatan usaha, bukan bantuan-bantuan tuh. Makanya kemiskinan kemarin cuma turun 38%, karena cuma bantuan. Dikasih makan bantuan tuh, jadi ada ketergantungan rakyat dalam bantuan-bantuan. Tetapi pemerintah harus berpikir bagaimana agar rakyat ini dikasih program yang jelas, dikasih modal usaha supaya bisa berkembang tanpa dikawal oleh pemerintah.